Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Mencari seorang musuh di daratan Pulau Jawa yang luas bukan suatu pekerjaan mudah. Ratusan kilometer harus dijalani, puluhan bukit harus didaki dan dituruni. Belasan sungai mesti diarungi, diseberangi, belasan rimba belantara harus dimasuki. Dan di antara semua itu, puluhan halangan harus dihadapi. Halangan atau bahaya yang ditimbulkan oleh alam sendiri, serta yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup di alam itu. Terutama sekali dalam rimba dunia persilatan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin pula bertahun-tahun, baru musuh besar itu berhasil dicari. Tapi sebaliknya, mungkin pula itu tak pernah berhasil. Mungkin si pencari musuh itu akan tertimpa bahaya lebih dahulu dalam perjalanan dan meregang nyawa sebelum dendam kesumat terbalaskan. Kali Gundil tahu semua itu, tapi dia tidak khawatir. Dengan ilmu baru yang kini dimilikinya, meskipun tidak sempurna, dia yakin akan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanannya mencari Wiro Sableng Pendekar 212, musuh besar yang telah membuat tangannya buntung, yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Di samping itu, Kali Gundil memang sudah punya rencana tersendiri untuk menjelaskan persoalan dendamnya dengan Pendekar 212. Dia yakin akan dapat menemui pemuda sakti itu, dan dia yakin pula bahwa rencana besarnya untuk menuntut balas akan berhasil. Pertama sekali ditemuinya Mahesa Birawa atau Suranyali di Pajajaran, karena terakhir sekali diketahuinya bekas pemimpin dan guru silatnya itu tengah berada di kerajaan itu. Namun sampai di sana, Kali Gundil kecewa besar, bahkan juga dendam yang ada di dalam hatinya jadi tiada terkirakan, bahwa Mahesa Birawa telah menemui ajalnya, mati di tangan Wiro Sableng sewaktu terjadi pemberontakan besar-besaran tempo hari. Dengan segala dendam kesumat yang semakin dalam berurat berakarnya itu, Kali Gundil meninggalkan Pajajaran. Diseberanginya Sungai Kendang, diteruskannya perjalanan ke Bukit Seharu-Haru yang terletak tak berapa jauh dari kaki gunung. Pada masa itu, di Bukit Seharu-Haru terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Teratai Putih. Perguruan ini baru 3 tahun berdiri, tapi sudah mendapat nama tenar di samping daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bukan saja karena perguruan Teratai Putih ini didirikan untuk menolong kaum yang lemah dan menghancurkan golongan hitam, penimbul segala kebejatan dan malapetaka, serta kemaksiatan, tapi juga adalah karena perguruan silat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sejak 10 tahun belakangan ini mendapat nama tenar dalam dunia persilatan. Tokoh ini ialah Wira Sokananta, seorang tokoh silat yang berumur lebih dari setengah abad. Pada saat itu, Wira Sokananta berada di puncak Gunung Galunggung tengah bertapa, memperdalam ilmu batin dan mempersuci diri dari segala kehilapan-kehilapan dan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama hidupnya. Pimpinan perguruan diserahkannya pada murid tertua, terpandai, yang juga dipercayainya, yaitu Gagak Kumara. Perguruan teratai saat itu kelihatan diselimuti suasana ketenangan. Di dalam rumah besar, murid-murid perguruan yang berjumlah 8 orang itu, 6 laki-laki dan 2 perempuan, duduk bersila dengan hikmat, mendengarkan apa yang tengah dibacakan oleh Gagak Kumara, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh guru mereka, mengenai sastra hidup, kerohanian, kebatinan, dan keduniaan. Suara Gagak Kumara terang dan jelas, sedap didengarnya, sehingga setiap nasihat dan pelajaran yang dibacakannya dapat segera dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya yang 7 orang itu. Dalam hidup ini, membaca Gagak Kumara, setiap manusia akan dan mesti melalui 3 tahap kehidupan. Pertama, saat atau di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya ke atas dunia ini. Kedua, tahap selama umur kehidupannya di dunia. Dan yang ketiga, tahap dia meninggalkan dunia ini kembali pada asalnya atau mati. Sampai di situ pembacaan Gagak Kumara, maka di luar rumah besar terdengar suara tertawa berkelak yang disusul dengan ucapan, Tepat sekali. Lahir, hidup, dan mati dibrojotkan ke dunia malang melintang di dunia ini, dan akhirnya mampus.
Tentu saja suara yang lantang mengumandang berisi tenaga dalam yang tinggi dan yang bernada menghina ini mengejutkan semua anak murid perguruan Teratai Putih, termasuk Gagak Kumara sendiri. Semuanya sama memalingkan kepala ke pintu, dan pada saat mana seorang laki-laki berpakaian lusuh, kotor, bermuka angker, dan tangan kanannya buntung berdiri di ambang pintu. "Saudara, kau siapa?" tanya Gagak Kumara sesudah meneliti sebentar diri tamu tak dikenal itu. Dia tetap duduk di tempatnya dengan kitab masih terus di atas pangkuannya. Hahaha, tak perlu tanya dulu, Menyahuti laki-laki di ambang pintu seraya menyeringai buruk. bicaraku belum habis. Beberapa orang di antara murid-murid perguruan Teratai Putih kelihatan menjadi penasaran dan menggeser duduk mereka. Namun dengan memberi isyarat diam-diam, Gagak Kumara memberi bisikan agar jangan bertindak dulu. Dan orang yang di ambang pintu meneruskan ucapannya. Terlebih dahulu dengan jari telunjuk tangan kirinya ditunjukkan kitab yang ada di pangkuan Gagak Kumara. Apa yang tertulis di sana, apa yang kau baca tadi itu, betul sekali. Lahir, hidup, mati. Tapi apa kalian di sini tahu bahwa segala apa yang tertulis dan apa yang dibaca tadi itu hari ini akan kalian alami sendiri? "Apa maksudmu, saudara?" tanya Gagak Kumara, masih tetap dengan tenang dan tidak beringasan. Si tangan buntung tertawa mengekeh. Percuma saja kalau kalian memiliki kitab itu. Percuma saja kalian memilikinya kalau kalian tidak tahu apa maksud kata-kataku. Kalian sudah dilahirkan, kalian sudah pernah hidup malang melintang di dunia ini, tapi kalian masih belum pernah merasakan kematian, belum pernah mencoba mampus. Nah, hari ini untuk membuktikan kebenaran isi kitab butut itu, aku, Kali Gundil, akan bersedia menolong kalian untuk mengetahui bagaimana rasanya mampus itu.